Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Anissa Maharani dari kelas D. Di sini saya akan memenuhi kontrak kuliah dari mata kuliah pemrograman mobile, yaitu ulangan tengah semester. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tampilan homepage menggunakan Flutter pada aplikasi Visual Studio Code. Nah, tampilan yang akan saya buat seperti gambar di samping. Langsung saja, sebelumnya saya telah membuat sebuah file project yang saya beri nama Meet Flutter. Nah, di dalam Meet Flutter ini terdapat lagi beberapa folder seperti Dartool, IDEA, Android, Asset, GUI, iOS, Lib, dan lain-lain. Nah, folder ini akan tampil apabila kita membuat project baru dari Flutter. Nah, di dalam folder aset saya telah memasukkan 2 gambar yang nantinya saya gunakan untuk membuat homepage tersebut. Langsung saja di bagian main Dart, kita akan melakukan import file material Dart. Caranya dengan ketik import, lalu pilih pack Flutter dan memasukkan file material Dart agar sinteks yang kita buat dapat berjalan. Kemudian kita membuat sebuah functionnya yaitu void main. Di dalam void main itu terdapat run up dengan kondisi const myUp. MyUp ini yang nantinya kita gunakan untuk membuat sebuah kelas. Setelah membuat function, kita akan membuat sebuah kelasnya yaitu MyUp dengan extend stateless widget. Kemudian di dalamnya kita buat const myApp, lalu super key. Setelah itu kita masukkan override. Override di sini berfungsi untuk mewarisi superclass ke dalam subclassnya. Kemudian ketik widget build context, lalu kita masukkan return untuk menampilkan material apps-nya. Lalu di dalam return material apps itu kita buat home scaffold. Caranya dengan ketik home, lalu pilih home-nya itu scaffold. Lalu di dalam home scaffold kita akan membuat sebuah judul dari homepage tersebut. Caranya dengan mengetik body-nya itu container. Lalu di sini kita akan mengatur tata letak dari homepage-nya.
Caranya dengan ketik alignment. Alignmentnya ini yaitu alignment top center, agar dia terletak di atas bagian tengah. Lalu kita kasih warna dengan cara ketik color. Colornya di sini color white. Saya pilih color amber, kemudian saya ubah ke warna ungu lilac. Kemudian kita buat child column. Kemudian di dalam child column itu terdapat children. Children ini fungsinya untuk menampung lebih dari satu widget. Kalau child itu dia hanya bisa menampung satu widget. Lanjut pada bagian children kita tambah widget. Kemudian di dalam children itu kita mengatur jarak dari judul tulisannya. Caranya dengan ketik padding. Lalu paddingnya di sini kita masukkan text insert all dengan value-nya itu 10. Kemudian setelah kita mengatur jaraknya, kita buat teks untuk judul homepage-nya. Caranya dengan ketik teks, lalu buat judul homepage-nya. Saya buat Hello Plants, sesuai dengan tampilan homepage yang akan kita buat. Kemudian kita kasih style untuk teksnya. Caranya dengan ketik style, lalu text style untuk teks. Setelah kita membuat teksnya, kita akan mengatur style dari teks tersebut. Caranya dengan ketik style, lalu ketik text style karena kita akan mengatur teks stylenya. Kemudian saya berikan font size untuk ukuran teks. Saya masukkan 20, lalu saya buat tulisan tersebut terlihat tebal. Caranya dengan ketik font weight, lalu pilih font weight bold. Kemudian saya memberikan warna untuk teksnya. Caranya dengan ketik color, lalu pilih color amber, kemudian saya ubah ke color white. Setelah kita membuat judul homepage-nya, langkah selanjutnya itu kita membuat tab controller. Caranya dengan ketik default tab controller. Lalu bisa masukkan length-nya itu 3, kemudian child-nya itu kolom. Child kolom.
Lalu di dalam cell kolom ini saya buat children karena tab controller yang saya buat itu ada 2. Sedangkan apabila kita membuat child ini, child hanya bisa menampung 1 white, kalau children lebih dari 1. Kemudian di dalam children saya masukkan material, lalu saya buat cell container, kemudian saya atur height-nya, ukuran kotak tab controllernya itu 70. Lalu saya beri color, ini saya pilih bebas, kemudian saya ubah lagi menjadi ungu lilac. Setelah itu kita buat child untuk tab barnya. Di dalam tab bar ini saya buat fisik, kemudian fonts fontsnya itu Fronting Front Physical. Kemudian saya mengatur jarak dari setiap tab container, caranya dengan ketik padding, lalu pilih add insert only, kemudian saya mengatur ukuran topnya menjadi 10, lalu leftnya juga 10, right-nya juga sama 10, dan bottom-nya juga 10. Setelah mengatur jarak, saya mengatur color dari kolom tab controlnya. Caranya dengan ketik unselect label color, lalu saya masukkan warna putih. Saya langsung copy saja warnanya, karena saya juga menggunakan warna yang sama, yaitu warna putih. Lalu membuat indikatornya, indikator size-nya, ukuran dari label tersebut dengan cara ketik tab bar indikator size dan pilih yang label. Kemudian ketik indikator, lalu box decoration. Saya akan mengatur kotak dari tab controlnya menggunakan box decoration. Di dalam box decoration ini saya masukkan border radius-nya dengan cara ketik border radius, lalu border radiusnya itu saya pilih yang sirkular. Kemudian untuk radiusnya saya masukkan 30.
Kemudian kita akan memberikan color dari box decoration-nya. Caranya dengan ketik color, lalu pilih color black, tapi saya mau box decoration-nya ini berwarna putih. Lalu saya ubah color black-nya menjadi warna color white. Setelah membuat tab controller, saya akan membuat tab. Nah, tabnya ini terdiri dari dua, yaitu indoor dan outdoor. Caranya masuk ke tab, lalu di dalam tab saya buat tab. Kemudian saya buat sebuah child, yaitu container. Setelah itu saya mengatur height dari tabnya. Saya masukkan height-nya itu 50. Setelah itu saya akan membuat box decoration untuk mengatur dari tab apabila kita mengklik tab tersebut. Caranya dengan ketik decoration, lalu box decoration, kemudian di dalamnya itu saya mengatur border radiusnya. Caranya ketik border radius, kemudian pilih border radiusnya yang sirkular. Saya mengatur radiusnya itu menjadi 50. Setelah mengatur border radius, saya mengatur bordernya lagi. Border, lalu pilih border all. Kemudian saya atur widgetnya menjadi 1. Dan saya memberikan warna pada box decoration-nya. Caranya ketik color, lalu pilih color yang ada, tapi saya mau colornya itu warna white. Caranya dengan ketik tanda color, kemudian pilih warna sesuai keinginan. Jadi saya pilih di sini saya memilih warna putih. Setelah kita membuat bordernya, ini saya membuat child icon-nya. Caranya dengan klik child, lalu pilih align, kemudian saya mengatur agar tulisannya itu berada di bagian tengah. Nah, itu alignment, lalu pilih alignment center. Setelah itu saya membuat child di dalam childnya ini child text yang nantinya akan menampilkan menu dari tab kontrolnya, yaitu indoor dan outdoor. Nah, untuk tab pertama yaitu indoor. Lalu saya memberikan style untuk tulisan tab indoor. Caranya ketik style, lalu pilih text file. Kemudian saya beri colornya di sini saya pilih color lilac, ungu lilac.
Setelah mengatur kolomnya, saya akan membuat tab yang kedua. Karena sinteks untuk tab kedua itu sama, langsung saja saya mengcopy sinteks yang saya buat sebelumnya karena untuk mempermudah dan mempercepat kita untuk membuat homepage-nya. Lalu saya ubah indoor, tab indoor menjadi outdoor. Setelah membuat tab kontrol dan juga memberikan nama untuk tabnya, saya akan membuat sebuah menu item. Nah, menu itemnya ini caranya dengan ketik kolom, lalu di dalam kolom saya beri children, karena menu item yang akan kita buat ini terdiri dari dua menu item. Jadi saya menggunakan children yang fungsinya dapat menampung satu widget. Kemudian di dalam children saya buat container. Lalu membuat child line. Fungsi dari alignment ini untuk mengatur letak dari tulisan menu item. Nah, saya ingin meletakkan tulisan atau deskripsi dari menu itemnya itu berada di atas bagian atas tengah. Caranya dengan ketik alignment dan pilih top center. Lalu saya akan membuat teks dari menu item. Di dalam menu item itu caranya dengan ketik child, lalu teks. Ini kita buat teks karena homepage yang kita buat ini berhubungan dengan bunga kaktus. Di sini saya memasukkan teksnya yaitu jenis-jenis dari kaktus. Nah, salah satu jenis kaktus itu ada namanya kaktus parodia. Untuk menu item pertama itu parodia. Setelah itu saya mengatur style teksnya. Caranya ketik lalu pilih teks style. Kemudian saya memberikan tekstilnya itu dengan warnanya di sini saya pilih color black, dan saya mengatur ukuran teksnya dengan cara font size. Saya masukkan font size-nya itu 20. Kemudian kita mengatur marginnya. Caranya dengan ketik margin, lalu pilih add insert only. Dengan memasukkan liftnya itu 0, lalu buttonnya itu 16, dan right-nya itu 130. Setelah itu kita mengatur head atau kolom dari menu item.
Teksnya ini saya masukkan 190. Setelah itu kita akan melakukan decoration untuk memasukkan gambar pada menu kotak itemnya. Caranya dengan ketik decoration, lalu pilih box decoration, lalu kita mengatur border radiusnya agar kotak dari menu item untuk bagian pojok kiri dan atas itu sedikit melengkung. Lalu kita pilih border radius only. Lalu kita mengatur bottom right atau bagian bawah kanan itu dengan cara bottom right, lalu pilih radius sirkular dan mengisi radiusnya itu 20. Kemudian untuk bagian atas kanannya itu dengan top left, radius sirkular, dan masukkan radiusnya itu sama, yaitu 20. Kemudian kita akan memberikan color untuk kotak menu itemnya. Caranya dengan ketik color, lalu pilih ini saya pilih terlebih dahulu color amber, kemudian saya ubah lagi ke color white. Setelah itu saya akan melakukan atau memasukkan gambar pada menu itemnya. Caranya dengan image, lalu pilih decoration image, kemudian asset image, dan masukkan di mana kita meletakkan gambar. Nah, karena sebelumnya saya meletakkan gambar itu di folder asset, maka kita masukkan folder asset, slice, nama gambar. Nah, di sini saya masukkan gambar 1 dengan extend PNG. Kemudian saya mengatur letak gambarnya karena saya ingin gambarnya itu berada di sebelah kiri tengah. Caranya dengan ketik alignment, lalu pilih alignment center left. Selanjutnya kita akan membuat kotak menu item yang kedua. Karena sinteksnya sama, maka langsung saja kita mengcopy dari bagian kontainer untuk membuat menu item yang kedua. Karena di sini kita akan membuat 2 menu item. Lalu saya ubah parodi jadi kemudian saya ubah gambarnya itu menjadi gambar 2. Ini 1. Lalu setelah kita membuat isi dari menu item, langkah selanjutnya itu kita membuat icon button untuk bagian bawah dari homepage.
caranya itu masih di dalam children, tetapi kita membuat kontainer baru, lalu kita mengatur jarak dari setiap item atau agar item itu tidak saling berdempetan. Caranya dengan ketik padding, lalu pilih insert all dan masukkan value-nya itu 17. Kemudian saya membuat child row. Kemudian saya mengatur letak dari icon button. Karena icon button ini berada di bawah, maka saya akan mengatur tata letak dari icon buttonnya. Caranya dengan mengetik main axis alignment, lalu masukkan main axis alignment space align agar icon buttonnya itu terletak di bagian bawah dari compact seperti pada handphone. Kemudian kita buat children karena icon button yang akan kita buat itu lebih dari satu, yaitu ada 4 icon button. Caranya dengan ketik icon button, lalu ketik icon untuk memilih icon apa saja yang akan kita masukkan. Icon karena icon pertama itu tanda lebih besar dan nama icon tersebut itu ada chevron leaf atau lebih besar, tanda icon lebih besar. Kemudian saya mengatur color iconnya itu menjadi color white. Saya ubah menjadi color white. Kemudian saya kasih on face untuk iconnya. Nah, setelah itu saya langsung mengcopy sinteks dari icon button untuk membuat 3 icon button lagi. Langsung saja kita paste sebanyak 3 kali karena ada 3 icon button lagi yang akan kita buat. Paste. Kemudian untuk icon button kedua itu tanda favorit atau bentuk love. Nama iconnya itu icon favorit. Lalu kita ubah untuk icon kedua. Icon kedua itu bentuk bookmark. Nah, untuk icon yang keempat itu tanda Windows, lalu kita pilih Windows rounded. Setelah semua step kita buat, kita akan melakukan start debugging untuk melihat hasil dari homepage yang telah kita buat. Caranya dengan ketik run, lalu pilih start debugging.
Tunggu hingga proses start debuggingnya selesai. Setelah proses start debugging atau runningnya selesai, maka hasil homepage yang telah kita buat sebelumnya akan ditampilkan di Chrome. Untuk hasil Flutternya ini kita bisa menampilkannya di handphone ataupun Android Studio. Tetapi saya di sini memilih hasil tampilannya itu di Chrome. Beginilah tampilan homepage yang telah saya buat. Di sini terdapat judul yaitu Hello Plants, kemudian terdapat dua tab controller yaitu indoor dan outdoor. Nah, setelah itu terdapat menu item. Nah, menu itemnya di sini ada dua, yaitu Parodia dan Sequaro. Terus di bawahnya ini terdapat 4 icon button, yaitu icon kembali, kemudian icon favorit, terus simpan, terus Windows-nya. Sekian yang dapat saya buat mengenai tampilan homepage. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.